Bismillah, coba bismillah. Mestinya gini, bismillah ini, tapi gini. Masya Allah. Bisa kan kaligrafi itu kan bebas. Masya Allah. Tapi memang gayanya beda-beda Ustadz ya. Kalau kaligrafi itu nggak ada pakemnya Ustadz ya? Ada pakemnya. Cuma kalau aku di kanvas punya khat namanya Sulaimani. Kayak gini nih Sulaimani. Ini contoh yang dibuat Ustadz. Ini la ilaha illallah kan? La ilaha illallah. Nah, masing-masing khatat itu berbeda khasnya. Oke, kalau ini Ustadz buat berapa lama ini? Bisa indah ini? Aku tuh pernah ngelukis sebesar ini 100 painting dalam satu hari. Dan itu dapat penghargaan MURI tahun 2001 sebagai pelukis kaligrafi tercepat di Indonesia. Kalau 100 lukisan ya? Iya. 100 kaligrafi dalam sehari. Dan waktu itu hasil lukisan itu didonasikan untuk pembangunan pesantren di Sumatera. Dan sekarang alhamdulillah aku lagi ngelukis Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dery ada. Ada guru kita. Pesen kopi dulu dah. Gayoke. Yang ajib luar biasa. Gue yang biasa Jangan aja, Ji. diaduk. Jangan diaduk. Saya yang biasa aja. Biasa aja ya. Alhamdulillah. Ustadz Dery. Ganteng banget. Masya Allah. Masya Allah ganteng Ustadz, banget. pesen kopi dulu. Aku Guru ngopi apa? ngobrol perihal iman. Wah, cappuccino oke nggak nih? Cappuccino boleh ya? Siap, siap. Cappuccino boleh. Oke, saya Atau biasa ngopi aja. luak susu ada nggak? Oh, luwaknya nggak ada. Ngobrol perkara perihal iman, luangkan waktu sungguh-sungguh. Wah, itu. coba singkatannya. Mantap banget. Kita luangkan waktu dulu untuk luangkan waktu. Ustadz Dery Sulaiman yang sudah hadir di tempat kopi kita nih. Alhamdulillah. Masya Allah. Tadi sempat les dulu. Nih. Les kaligrafi diajarin. Oh, les kaligrafi. Beda-beda Seni tipis lah ya kaligrafi. hasilnya. Beda tipis ya Ustadz ya? Saya juga bisa sebenarnya. Boleh nggak? Coba. Kasih contoh. Belajar. Pakai itu orang santri, pesantren lagi. Oh biasa, coba kita lihat nih. Habis itu kita nilai ya. Khotnya khot apa kira-kira ya? Khot keriting ya? Khot keriting. Kita ganti aja yang baru kali ya. Tulus. Sulut, enggak, nasak saya bisanya. Boleh. Oke, Guru. coba. Maaf, Ustadz. Nasak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Waduh. Mantap kan? Nah, ini khot keriting. Gimana Ustadz Dery? Oh keren. Oke, kalau yang ini Ini sesuai kaidah pelajaran sesuai orang dai. pesantren. Masya Allah. Nah, Dulu di pondok Di pesantren. pondok belajar ya. Pesantren kilat. Mendapat hidayah, kemudian berhijrah. Itu yang terjadi dalam kehidupan Ustadz Dery Sulaiman. Dikenal sebagai musisi aliran cadas, tak lantas membuat hati Dery keras. Berbagi ilmu agama yang ia miliki, meski kadang harus ke tempat yang tak dianggap suci. Ya, tak hanya di masjid. Ustadz Dery tak segan berdakwah masuk ke dalam diskotik. Bagaimana proses penghambaan diri Ustadz Dery kepada Robnya? Apa yang menjadi titik balik dalam proses mencari jati diri? Nah, saksikan kisah perjuangan Ustadz Dery dalam mencari ridhonya hanya di Ngopi, Ngobrol Perihal Iman. perjalanan spiritual dari Ustadz Dery Sulaiman Allah sebelum menjadi pendakwah seperti saat ini. Saya sebetulnya basic itu ada agama karena orang Minang. Kami itu di Minangkabau itu Pak Kiai gadang di surau. Gadang di surau. Besarnya di Besar, musola. besar di musola. Jadi senakal-nakalnya orang Minang, dia punya basic agama. Jadi saya alhamdulillah waktu itu ada Ibtidaiyah, MDA, kemudian sempat 3 tahun pesantren Sanawiyah di Padang Panjang. Di sana itu basic kaligrafi dipelajari. Kemudian setelah tamat Sanawiyah itu terjadi hentakan. Allah kuasa yang membuat jalan hidup seseorang itu berbagai macam. Singkat cerita saya ke Jakarta bergabung bikin band namanya Gibraltar, gabung dengan Betrayer yang bendera kuning kan. Dan siapa yang nggak kenal Betrayer, band metal yang paling disegani lah waktu itu 97, 98 itu. Nah 98 ketika ada huru hara turun presiden, demo besar-besaran saya ke Bali. Di Bali Pak Kiai itu maunya mau jadi orang gila di Bali, hidup tanpa aturan, bebas kan, karena saya pikir Islam tidak support hobi saya. Hobi saya itu melukis potret, melukis orang, kemudian musiknya metal, ya, nggak cocok lah gitu. Ternyata Allah berkuasa memberi saya hidayah itu di Bali. Saya hidup dalam keadaan gelap gulita, tanpa agama, tanpa cahaya. Tiba-tiba harus merasakan indahnya cahaya itu di dalam masjid. 3 hari 3 malam, waktu itu pas nyepi itu.
Nyepi kan nggak boleh keluar. Iya. Nah, jadi momentum nyepi itu saya gunakan untuk itikaf. Mengganti cita-cita yang tadinya dari pengennya dunia saja, sekarang ganti akhirat. Yang tadinya pengen ke Amerika, sekarang pengen masuk surga. Masya Allah, gitu cita-cita. Allah, Wah, ini kita ngopi dulu nih buat Makasih ya. Fauzi. Saya cuma bisa tulis kaligrafi di susu aja nih. Ini seni Ustaz juga tadi nih. di Bang, kanvas bisa ini nggak juga. nanti request tulisan Allah di sana? Wah, ini sini. kita ngulik Dipelajari- lagi nih. ngulik lagi ya, belajar Iya. ya. dulu ya. Bisa Silakan, nama Tila Ustaz. juga bisa sih. Oh, bisa. Masih Arab ya. Ini Arab juga nih Bang dari guru ya. Silakan. Maklum. Harap-harap Masya cemas. Allah. Setelah Ustadz Dery Sulaiman ini memutuskan untuk hijrah begitu ya, dan sudah yakin bahwa membutuhkan Allah, apa yang dilakukan seketika dilakukan saat itu Ustadz Dery Sulaiman? Ya otomatis saya harus mengganti gaya hidup, lifestyle saya harus berubah. Karena agama ini way of life, betul nggak ya? Jalan hidup. Agama ini bukannya sholat, zakat, puasa, haji, umrah bang. Agama ini 24 jam kehidupan ternyata. Bagaimana cara makan, cara minum, bagaimana cara tidur, cara berpakaian. Maka saya memutuskan waktu itu, ya kalau dulu saya mencintai Metallica, saya mengikuti gaya mereka. Sekarang saya mencintai Rasulullah, apa buktinya? Buktiin. Buktinya dong. Kan Nabi bilang, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh cinta kepadaku dan yang mencintaiku bersama denganku di surga. Sunnah Nabi ini kan banyak, surah, sirah, sarirah, pakaian Nabi, kehidupan Nabi, fikir Nabi. Subhanallah. Maka saya tanya waktu itu, ya, kalau gitu berapa panjang sorban Nabi? Meniru Nabi semampunya, bukan semaunya. Betul, semampu. Semampunya, saya mampu. Kayak sekarang saya pakai tongkat, kemana-mana pakai tongkat kan? Iya. Orang tanya kenapa pakai tongkat? Bukan Saya karena pakai. tuanya. Bukan karena tua. Salah satu sunnah Nabi itu umur 40 tahun itu bertongkat. Tongkat. Bukan karena kita nggak mampu berjalan, tapi sunnah aja. Jadi yang tidak mampu meniru Nabi 100%, jangan tinggalkan 100%. Betul. Itu kan kaidahnya gitu ya Pak Kiai. Kaidahnya begitu. Menarik sekali Ya, ceritanya itu Ustadz dari Sulaiman ya. Ustadz ya, kita tapi ngopi Luar dulu biasa. nih. Ayo, udah keburu Ini luar dingin biasa kopinya. nih kopi ini, Silakan. Masya Allah. Ngobrol Guru Dery. perihal iman. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ternyata saya dapat nasihat dari satu orang guru saya, dia bilang, Allah bisa beri kamu hidayah sebelum kamu jadi seniman. Bisa. Allah mampu memberi kamu hidayah sebelum kamu jadi anak band, sebelum jadi pelukis. Tapi kenapa Allah beri kamu hidayah setelah kamu ahli dalam main musik, bisa kamu bisa melukis, supaya kamu menggunakan keahlianmu untuk mengajak orang kepada Allah. Betul ya? Alhamdulillah, Bang Rizky, beliau luar biasa. Allah. Kita dengar penjelasannya Bukan tadi. luar biasa Pak Kiai. Biasa di luar. Biasa di luar. Nah, itu. Iya, kita ngopi udah nanya, Guru, kiat apa ya yang kira-kira bisa memotivasi kita untuk hijrah, melakukan perubahan. Nah, itu barangkali ada kiat-kiatnya pastilah. Betul. Ya, tolong disampaikan Jadi kepada Masya Allah Yai, saya kebetulan ya dapat hidayah itu dengan ikut metode dari teman-teman tabligh, jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu punya sebuah metode. Metode ini kan pengaturan, bukan peraturan, bukan syariat. Mengatur. Cara. Ini salah satu metode untuk memperbaiki diri umat itu dengan meluangkan masa 10% untuk masjid. Jadi kiat-kiat saya gitu Pak Kiai. Jadi setiap hari itu saya luangkan masa di masjid 2,5 jam. Terus saya nggak keluar masjid tuh 2,5 jam tuh khusus waktu untuk masjid. Waktu. Khusus berdiam diri i'tikaf di masjid I'tikaf di masjid. 2,5 jam. Tak diganggu istri, tak diganggu anak, tak diganggu pekerjaan. Bahkan 2,5 jam itu saya usahakan untuk mematikan handphone semuanya, fokus di masjid. Baik itu dakwah, ta'lim, zikir ibadah, khidmat, bersih-bersih masjid. Pokoknya 2,5 jam setiap hari. Itu sejak 20 tahun lalu saya buat. Manajemen waktu. Ya, 10% only tuh masjid. Terus setiap bulan saya luangkan masa 3 hari di masjid. Setiap bulan Pak Kiai. Jadi 27 hari saya bersama anak istri, keluarga mencari nafkah yang halal. 3 hari nggak ada cari nafkah. 3 hari betul-betul i'tikaf, Konsen. bermesraan dengan Allah. 3 hari kita memperbaiki diri di masjid, matikan handphone. Tidak ada live IG, tidak ada live Facebook, tidak ada YouTube, tidak ada transaksi bisnis. Nggak ada istri, nggak ada anak. 3 hari belajar mati sebelum mati. Jadi Pak Kiai, Masya Allah saya rasakan dengan metode ini, dan setiap tahun 40 hari. 40 Minimal, hari. minimal. 40 hari luangkan masa, dan itu hadisnya pasti banyak lah tentang 40 hari ya. Dan bahkan di awal-awal hijrah dulu tuh, saya membagi sepertiga waktu, bukan 10%.
Jadi kalau 12 bulan 1 tahun, saya keluar untuk pergi berdakwah itu belajar agama 4 bulan. Tablik. Tablik. Jadi Insya Allah. ternyata Bang Rizky, belajar dan berdakwah itu bisa berjalanan Sambil bersamaan. Ya kita belajar langsung berdakwah, belajar langsung berdakwah. Bisa Sambil. dalam waktu yang bersamaan. Jadi 2001, 2002, 2003 sampai 2011 baru agak sedikit berubahlah volume saya untuk keluar. Dan itu entah kemajuan entah kemunduran saya nggak tahu. Karena waktu itu Iya. lagu saya waktu itu yang viral, yang orang kaya mati, Mati. orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Awalnya iseng-iseng bikin lagu itu. Betul. Tahu dipakailah sama satu TV swasta yang lain untuk jadi soundtrack sinetron. Soundtrack, ya. Selama 3 tahun, berarti hampir 1000 episode itu. Itu setiap hari orang Indonesia direcokin lagu saya. Lagu. Jadi kiai-kiai, ustadz-ustadz setiap Hafal tausiah pasti buat Pasti lagu lagu itu. itu. Bahkan guru kita Ustaz Somad pas Iya, pertama beliau. ketemu, dia sebelum jumpa saya, bahkan sebelum beliau famous, Iya. terkenal, beliau selalu sampaikan lagu itu. Nah, lagu itu banyak digunakan untuk mengingatkan orang tentang kematian. Nah, setelah itulah baru saya dicari-cari, mana siapa penyanyinya ini gitu. Awalnya saya di Bali. Dan dulu nggak mau difoto, nggak mau kamera, nggak mau ini semua. Pokoknya betul-betul tidak mau dunia inilah. Betul. Saya udahlah. Dulu di metal sudah puas lah. Sekarang fokuslah untuk akhirat aja. Tapi ternyata yang mengatur ini bukan kita, Allah yang atur. Kalau Allah katakan terkenal, orang katakan nggak terkenal. Meskipun segala macam sensasi dibuat, tetap juga ngetop kan? Berarti Ustadz Dery saat ini tetap fokus dakwah saja apa juga menjalankan profesi sebagai musisi? ini, Ustadz Dery? Masih musik. Musiknya musik agak-agak religi. Religi, tapi genre itu Genre-nya tetap. Tetap. kan masalah genre itu masalah selera. Nah, Salah masalah satu dakwah juga di situ. gitu Bang. Jadi masih main musik, masih melukis. Dulu saya berhenti melukis, sempat. Karena saya pikir Alasannya melukis kenapa, Guru? melukis potret katanya nggak boleh. Oh, iya. Nah, oke. Ternyata saya dapat nasihat dari satu orang guru saya, dia bilang, Allah bisa beri kamu hidayah sebelum kamu jadi seniman. Bisa. Allah mampu memberi kamu hidayah sebelum kamu jadi anak band, sebelum jadi pelukis. Tapi kenapa Allah beri kamu hidayah setelah kamu ahli dalam main musik, bisa kamu bisa melukis, supaya kamu menggunakan keahlianmu untuk mengajak orang kepada Allah. Masya Itu kayak. Allah. Maka mulailah saya berhijrah dari melukis potret jadi pelukis kaligrafi. Kaligrafi. Dari lagu-lagu setan. Jadi lagu Allah, la ilaha illallah. Itu Pak Kiai. Pak Kiai kita kayak ngopi-ngopi ini ada yang nguping enak juga nih asik. Ini kan Bang ya, Ajib ya. Dapat Semoga ilmu manfaat juga. juga Bang ya, manfaat Dan obrolan kita. terinspirasi beliau-beliau nih. Iya. Betul nih. Saya sering gitu, kadang dakwah sama orang, kita mau tembak bola 9, bola 7 yang masuk. Boleh 7 masuk. gitu. Benar. Masya Kita Allah. nggak tahu. Allah memberikan Hidayah. hidayah. Itu kan kehendak Allah Subhanahu wa taala sendiri. Itu hak prerogatif Allah. Nggak bisa kita. Walaupun kita mengajak dia supaya apa? Berbuat baik, tapi memang Allah belum kasih hidayah. Mana contohnya? Rasulullah punya paman, pamannya sendiri. Betul. Paman sendiri. Sampai mati enggak? Sampai mati nggak beriman. Kenapa? Memang hidayah yang Allah berikan beda. Makanya kita jangan pernah menjustifikasi seseorang, wah dia buruk, wah dia nggak benar. Nah itu salah satu sifat yang Betul, nggak saya boleh. teringat. Maka kita jangan pernah jadi hakim. Kita nggak pernah tahu akhir perjalanan hidup orang itu bagaimana. Nah, Itu yang disebut husnul. husnul Husnul khatimah. khotimah. Seru sekali perbincangan kita ya. Nah, Hari ini ilaha kita tapi ngopi lagi. Ngopi lagi. Ngopi lagi, Ngobrol deh, dengan Guru. Imam. Mbak lagi mbak, kop lagi. Imam masjidnya bilang pengurus masjid, Ustadz tahu nggak? Sebelum Ustadz datang ke masjid ini, kami sudah iktikaf 3 hari 3 malam. Kami dengar Ustadz di Palembang, tapi nggak tahu dibuang kemana. Salah satu doa kami, ya Allah datangkan dari Sulaiman ke masjid ini. Masya Allah. Ya, jadi saya Dikabulkan pikir doanya. saya pikir ini ada maksud Allah mengantar saya ke masjid itu. Iya, iya. Maka tercetuslah ide melukis Al-Quran 30 juz untuk masjid itu. Ustadz mau ini 10% juga aja, mau berniat untuk bikin lukisan kayak gini juga, Mau siapa niat tahu bisa juga bikin bisa ya. 1 M. 1 M. Viewernya. Bukan dibayarnya. Masya Allah. Fauzi katanya mau nanya tadi Fauzi. Mau nanya apa, Wah, Fauzi? iya nih seru banget nih perbincangannya nih Ustadz. Kalau
kita baca Quran nih, kan ada dalilnya tuh lam aqulu alif lamin harfun. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Nah, kalau baca ya kan ya. Kalau nulis nih, kaligrafi atau nulis Al-Qur'an itu gimana tuh Ustadz? Iya pasti lebih banyak lagi ya. Lebih banyak. Karena kan sebab lukisan kita banyak orang baca nanti. Oh iya, tulisan betul, kita. betul. Sekarang alhamdulillah saya sedang melukis Al-Quran 30 juz pertama di dunia. Di mana tuh? Di Palembang. Palembang. Ya, jadi saya lewat di satu masjid namanya Masjid Baitur Rahman di Palembang. Saya kan orang Minang. Jadi tahun lalu, pas 1 tahun yang lalu lah, lebih lah 1 tahun yang lalu, saya dapat jadwal khutbah Id di Padang. Tahu-tahu habis itu pas tengah jalan ada PPKM darurat kan, diumumkan presiden kan. Balik ke Jakarta jauh, lanjut ke Palembang pun jauh karena acara di Padang batal. Lanjut ke Padang jauh. Maka kami di Palembang kata istri kita stay, kita relax di Palembang dulu. Iya. Jadi saya di Palembang nginap di hotel, random sholat dari masjid ke masjid. Ketemu satu masjid sedang dibangun terbengkalai masjid itu. Saya habis sholat di masjid itu, tahu-tahu kan ada teman yang ngajak ke sana. Imam masjidnya bilang pengurus masjid, Ustadz tahu nggak? Sebelum Ustadz datang ke masjid ini, kami sudah iktikaf 3 hari 3 malam. Kami dengar Ustadz di Palembang, tapi nggak tahu dibuang kemana. Salah satu doa kami, ya Allah datangkan dari Sulaiman ke masjid ini. Masya Allah. Ya, jadi saya Dikabulkan pikir ini ada maksud Allah mengantar saya ke masjid itu. Iya. Maka tercetuslah ide melukis Al-Quran 30 juz untuk masjid itu. Yang mana hasil penjualan lukisan itu untuk pembangunan masjid. Bukan penjualan itu maksudnya akarnya bukan jual beli. Jadi siapapun yang berdonasi kepada masjid itu 10 juta, nanti nama dia diabadikan di lukisan saya. Jadi lukisannya nggak bawa pulang. Bentuknya mushaf bukan? Apa? Mushaf. Jadi per lembar, per halaman, sampai 604 halaman. Nah, ini melukis sejarah ya, mohon doanya sekarang udah 12 Progresnya. juz. 12 juz 1 tahun. Ya, paling 1,5 tahun lagi selesai lah. Luar biasa sekali. Haji bener. Itu Doakan Bang ya. Amin insyaallah. Semoga nanti Mudah-mudahan bisa ke sana juga nih. Amin. Kita bisa lihat langsung ya hasil lukisan dari Ustadz Dery tulisan Sulaiman. tangan beliau. Al-Quran tuh mushafnya tulis beliau. Masya Allah. Mushaf dari Sulaiman. Dari Sulaiman, Haji. Anak metal bisa nulis Quran ya, tapi itu hidayah Allah. Luar biasa. Gimana Bang. Ustadz anak metal bisa nulis Anak Al-Quran? metal, iya malu dong anak pesantren nggak bisa. Gitu dong balikinnya. Ya Allah luar biasa, Guru Dery ini benar-benar menginspirasi buat para pemirsa nih, terutama ya teman-teman ngopi lah, ngobrol perihal iman ini. Banyak ilmu yang didapat. Tapi Ustadz Tile, cerita-cerita seperti ini pada zaman Nabi memang begitu banyak ya? Banyak, begitu banyak. Ya kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Luar biasa. Ada di zaman Rasulullah, ada 2 Umar yang ditakutin. Rasulullah sampai berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan salah satu 2 Umar. Ada Umar bin Khattab, ada Umar bin Hisham. Umar bin Hisham ini siapa? Abu Jahal. Ya Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Umar bin Hisham. Ya enggak? Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Berarti memang enggak dapat hidayah. Yang dapat hidayah ya Umar bin Khattab. Luar biasa. Bagaimana beliau punya adik namanya Fatimah ya, luar biasa, masuk Islam lebih dulu, tetapi beliau marah. Tapi Umar bin Khattab itulah lagi-lagi hidayah. Mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Surat Toha ya. Surat Toha, luluh hatinya dan ingin belajar. Bahkan beliau membunuh Rasulullah. Luar Jangan biasa. pernah remehkan para pelaku maksiat. Benar. Betul, para pendosa. Karena kalau ketika mereka menangis bertaubat, seketika dia jadi kekasih Allah. Jadi orang-orang bertaubat nih Bang, dia bukan hanya ampunan Allah yang Allah berikan, tapi kecintaan Allah. Innallaha yuhibbu mutawwabina wa yuhibbu mutatahhirin. Masya Allah. Mungkin Ustadz Tile bisa memberikan kesimpulan dari kisah-kisah yang sudah diberikan oleh Ustadz Dery Sulaiman kepada kita pada hari ini. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Kita mendapat ilmu yang luar biasa dari guru kita, Guru Kiai Haji Dery Sulaiman. Saya panggil Kiai beliau karena memang Kiai maksudnya. Kiai. Mudah-mudahan yang di luar sana masih banyak teman-teman yang mau melaksanakan hijrah. Kita pengen melaksanakan hijrah bukan hanya sekedar hijrah fisik, tapi hijrah mental. Beliau contohnya dan menginspirasi kita semua bahwa jangan pernah remehkan melihat orang dari luarnya, dari penampilannya, tapi lihatlah hatinya. Kenapa? Karena yang memberikan hak prerogatif untuk mendapatkan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Guru Dery Allah berikan hidayah yang luar biasa, menginspirasi kita. Selain beliau bisa musik,
berdakwah lewat musik, berdakwah lewat seni. Ya, dengan seni hidup jadi indah. Allah. Ada seninya hidup jadi indah, Bang. Kadang-kadang ada orang bahasanya bilang, apa itu seni? Ternyata seni hidup bikin indah, dengan ilmu hidup bisa jadi terarah, dengan agama hidup bisa jadi terarah, dengan ilmu hidup jadi mudah. Artinya seni membawa keindahan, agama membawa arah yang lebih baik, dan ilmu bisa mendapatkan keutamaan buat belajar kita dalam melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah lengkap semua, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua terinspirasi sama beliau. Buat teman-teman yang mau hijrah, ayo, masih ada kesempatan. Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Semoga ngobrol perihal iman kita kali ini bermanfaat Ustaz, dan yang perlu diingat tadi, jangan pernah melihat dari luar. Dari luar. Jangan pernah meremehkan siapapun. Jangan Duren, buah duren. Duri di luar. Buah luarnya duri, bahaya. Tapi dalamnya luar biasa. Masya Allah. Duren bukan duda keren. Kalau saya tuh sering bilang gini, Bang Rizky, sekurus-kurusnya ikan, pasti ada dagingnya. Ada dagingnya. Segemo-gemonya ikan, pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Masya Allah, kita ngopi. Ngopi lagi. Ngobrol perihal iman. Ngobrol Itulah perihal kesimpulan iman. kita pada hari ini ya.